Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Senang rasanya kalau kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh bersama-sama diberi kesempatan untuk kita boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau hampiri hadiratnya, kita mau pandang wajahnya. Kita mau sembah Dia, Yesus yang layak untuk saudara dan saya puji dan tinggikan di dalam roh dan kebenaran. Supaya setiap pujian penyembahan Bapak Ibu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Sungguh Tuhan, hadirat-Mu penuh damai. Amin. Hadirat-Mu penuh damai. Hadirat-Mu penuh suka. Ku mau tinggal selalu dalam hadirat-Mu Tuhan, sampai Yesus nyata dalamku. Sungguh hadirat-Mu penuh damai. Hadirat-Mu penuh damai. Amin. Hadirat-Mu penuh suka. Amin. Ku mau tinggal selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Sampai Yesus nyata dalamku. Sungguh ku mau tinggal ya Tuhan. Ku mau tinggal selalu dalam hadirat-Mu Tuhan, sampai Yesus nyata dalamku. Sungguh sampai Yesus nyata dalamku, sampai Yesus nyata dalamku. Sungguh sampai Yesus nyata di dalamku, sampai Yesus nyata dalamku. Sungguh Tuhan, Kau mau tinggal dalam hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami, sampai Tuhan Kau nyata dalam hidup kami, sehingga firman-Mu Tuhan terus Tuhan itu yang tak kami buat dan kami kerjakan, kami perkatakan di dalam hidup kami. Berikan kepada kami hati yang tulus, hati yang murni untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jauhkan dari segala yang jahat ya Tuhan, lepaskan dari dosa, tabiat lama Tuhan, supaya benar-benar Tuhan kami hidupi firman-Mu dalam hidup kami. Beri hati untuk kami memuji pagi hari ini. Beri hati untuk kami menyembah Tuhan. Kami rendahkan hati bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama Yesus. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh memuji-Mu di dalam roh dan kebenaran. Pimpin kami Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan. Sungguh tak terlambat pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan. Tak terlambat
pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu. Yesus, amin, Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang, dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sungguh sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sungguh tak pernah terlambat pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan. Tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu. Yesus, Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman Kau nyatakan sekarang, dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sungguh sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sungguh sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan, dan berjalan dalam kemenangan, dan berkat-Mu melimpah atasku. Beri kemuliaan buat nama Tuhan, haleluya. Oh haleluya, kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan, haleluya. Sungguh hanya Engkau saja yang layak disembah. Amin, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya. Syikiri dara rama ya sangka, haleluya. Oh kami puji nama-Mu, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau Yesus, haleluya. Sungguh tinggi-tinggi kami sanjung nama-Mu,
Haleluya. Kami mau bermazmur, kami mau bernyanyi bagimu, Yesus Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan sungguh hanya bagi namamu, Yesus. Engkau saja yang layak ditinggikan, layak disembah. Haleluya. Sikirana rama 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 ya sangka. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati kami memuji namamu, kami memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Sungguh lebih dari segalanya kami inginkan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan hidup dengan tulus Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami hidup dengan rendah hati di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu terus kami hidupi firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh-sungguh kami mau hidupi firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus, supaya firman-Mu boleh menjadi dasar di segala sesuatu yang kami lihat, kami dengar, kami perkatakan, kami simpan dalam hati kami. Oh Tuhan, pakai kami benar-benar menjadi saksi alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab sungguh kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Terima kasih, berikan kepada kami hati yang penuh sukacita untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini bersama setiap umat-Mu Tuhan, Kamu meninggikan nama Yesus. Roh Kudus pimpin ibadah kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, shalom. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian bersama kita di sini. Kita mau memuji nama Tuhan. Amin. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Amin. Mari masuk dalam hadirat-Nya. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Sama-sama bersama kita di sini. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Amin. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat-Nya. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Lupakan segala sedih dan gundah, lupakan segala sedih dan gundah. Luaskan kuasa Tuhan bekerja dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwa. Puji yang maha mulia. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Amin. Masuk dalam hadirat-Nya. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Amin. Lupakan segala sedih, lupakan segala sedih dan gundah. Luaskan kuasa Tuhan bekerja dengan segenap hati dan jiwa. Puji yang maha mulia. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan,
keraguan, sembahlah Dia. Sungguh masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Sungguh masuk hadiratnya Tuhan, masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Bukan cuman kita tinggalkan keraguan kita, tapi kita mau tinggalkan segala dosa dan pelanggaran kita di dalam kita memuji dan mengiring Tuhan. Amin. Tidak ada dosa lagi yang kita buat, tidak ada lagi tabiat lama. Kita mau hidup murni di hadapan Tuhan, supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita akan sambung lagi dengan satu pujian. Besarlah nama Tuhan, pujilah Dia, karena hanya Yesus Kristus Tuhan, Dia yang layak untuk Bapak Ibu Saudara dan saya puji dan sembah. Amin. Pujilah Dia, amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya, amin. Oh, besarlah namanya, sungguh besarlah nama Tuhan. Besarlah nama Tuhan, pujilah Dia. Sungguh kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, sungguh jiwaku ditebus oleh-Nya, men. Jiwaku ditebus oleh-Nya, amin. Sungguh Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang tidak pernah ingat pelanggaran Bapak Ibu Saudara dan saya. Buktinya Dia tidak ingat pelanggaran Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia masih memberkati kita semua, amin. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, sungguh Dia itu Allah yang murah hati, Allah yang setia. Padahal dosa pelanggaran kita itu besar Bapak Ibu, bahkan lebih merah dari kirmisi, bahkan hitam kelam segala dosa dan pelanggaran kita. Tapi Dia Allah yang setia, Dia Allah yang murah hati. Biarlah terus kita mau hidup melekat kepada Tuhan. Kita mau hidupi setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Benar-benar firman Tuhan kita buat dengan hati yang sungguh, dengan sepenuh hati kita. Kita mau hidupi firman Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat
kebaikanku, belum ku melihat, amin, namun kuasa-Mu sempurna. Sungguh ku percaya Tuhan pasti bukakan jalanku. Sungguh di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Sungguh ajarku mengenal hati-Mu, ajarku mengenal hati-Mu, dan percaya Tuhan akan jalan-Mu, dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Sungguh di kelemahanku, di kelemahan kuasa-Mu sempurna, amin. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Sungguh walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Sungguh ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Sungguh ku percaya ya Tuhan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat. Sungguh namun kuasa-Mu sempurna. Sungguh ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Sungguh di waktu-Mu yang terbaik ya Tuhan, di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Sungguh di waktu-Mu yang terbaik ya Tuhan, di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Shikirarararara mara mara mara, shikirarararara ya. Sungguh hanya Engkau saja yang layak ya Tuhan untuk kami sanjung dan tinggikan. Terus Tuhan di setiap kesempatan kami mau memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Shikiriri darara mara 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 maya sangkara patakaraya. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang murah hati, Allah yang panjang sabar, penuh kasih, pengampunan dan kemurahan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya.
Kami rindu Tuhan di setiap musim hidup kami, di setiap waktu kami. Kami mau terus ada di dalam rumah Tuhan. Hati kami mau terus Tuhan memuji dan menyembah-Mu di setiap kesempatan. Mulut kami selalu memperkatakan setiap firman-Mu dan Kamu katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, besar kemurahan-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang terus Tuhan nyatakan untuk membuat kami jauh lebih baik Tuhan dari hari-hari yang lalu Tuhan. Lebih baik lagi di hadapan hadirat-Mu, lebih lagi berkenan Tuhan. Sehingga Tuhan ada saatnya Tuhan, ada waktunya kami hidup benar di hadapan-Mu. Tidak ada dosa lagi, tidak ada tabiat lama lagi. Bahkan pikiran kami juga benar di hadapan Tuhan, bersih Tuhan. Tidak ada yang cabul, tidak ada yang jinah, tidak ada yang najis, tidak ada yang cemar. Sehingga Tuhan, apa yang kami persembahkan lewat pujian kami, Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Berkati semua jemaat-Mu tanpa terkecuali ya Tuhan. Sempurnakan kami Tuhan, lebih lagi hari demi hari kami boleh mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Kau yang menolong semua jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Bahwa kami Tuhan memiliki pengalaman yang indah bersama Tuhan. Untuk kami boleh semakin sempurna di hadapan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati Bapak Presiden kami, berkati pemerintahan kami Tuhan, berkati semua pejabat dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang di bawah. Lindungi bangsa kami, kasihi bangsa kami, sayangi bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi rema Tuhan, buat siap kami mendengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita kembali ada dalam rumah Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin melihat tentang Nabi Hosea. Di dalam pasalnya yang pertama, kita akan melihat tentang keluarga Hosea. Saudara, ini termasuk dari bagian pelajaran Alkitab. Dulu kita pernah mengajar ini lama sekali saudara, tapi hari ini kita akan coba melihat kembali. Hosea pasal 1 ayat 1 dan yang kedua. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja-raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Saudara, kitab Hosea itu ditulis oleh Hosea bin Beeri. Ada nama di sini kata Beeri, biasanya saudara kalau ada nama di sini ini berarti orang yang sudah dikenal. Beeri sudah dikenal. Hosea bin Beeri, orang yang dikenal bapaknya. Saudaraku, Tuhan memanggil Hosea untuk memberitakan kepada orang Israel bahwa Allah mengasihi umatnya. Jadi saudara, ini adalah panggilan secara khusus. Kita kenal ada panggilan umum, ada panggilan khusus. Nah sekarang Allah memanggil secara khusus kepada Hosea untuk menjadi seorang nabi Tuhan. Dan dia untuk memberitakan kabar Allah itu kasih, saudara. Berita yang disampaikan adalah Allah itu kasih. Kenapa Allah itu kasih perlu disampaikan? Banyak orang tidak menyadari, banyak orang tidak tahu bahwa Allah itu kasih. Saudara, di Timur Tengah banyak dewa-dewa sembahan. Ada dewa Astoret, ada dewa Molok, ada dewa Baal, itu banyak dewa-dewa. Mereka menganggap dewa itu menuntut, dewa itu kejam. Sehingga kalau tidak memberi apa-apa akan terkena kutukan atau karma, saudara. Itu yang ada. Sehingga
Beritanya adalah tentang hukuman, kutukan. Hampir tidak pernah menceritakan tentang Allah adalah kasih. Saudara, itu ada. Nah, orang Israel sebetulnya mengenal Allahnya adalah kasih. Tetapi saudara, dalam perjalanan hidupnya, mereka terpengaruh oleh dewa-dewa lain. Mereka terpengaruh oleh agama-agama sekitarnya. Sehingga mereka melupakan bahwa Allah itu adalah kasih. Saudara, setahu saya, hanya di dalam kekristenan yang menjelaskan Allah itu adalah kasih. Saudara, Allah adalah kasih. Orang Israel harus mengenal Allah adalah kasih. Dalam perjanjian baru, Yohanes mengatakan kepada orang Kristen, Allah adalah kasih. Pada waktu Yohanes dalam usia yang lanjut, dia mengatakan, Allah adalah kasih. Saudara, jadi coba kita merenungkan. Saudara, dan kita merenungkan, Allah adalah kasih. Allah mengasihi. Bukankah saudara juga mengalami bahwa Allah adalah kasih? Hosea, arti nama Hosea adalah keselamatan. Hosea artinya keselamatan. Dalam Alkitab ada 3 yang mempunyai nama yang memiliki arti keselamatan. Pertama Hosea, yaitu Nabi Hosea. Ada Yosua. Yosua pengganti Musa yang membawa orang Israel masuk negeri Kanaan. Itu juga arti namanya keselamatan atau juru selamat. Di Ulangan 32 ayat 44, Yosua dengan Musa. Terus di dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani, kita mengenal seorang juru selamat kita, Yesus Kristus. Yesus artinya juru selamat. Jadi ada 3 hal. Pertama, kita kenal Hosea, lalu ada Yosua, ada juga Yesus Kristus. Sehingga saudara, tema kitab Hosea adalah kasih Allah. Allah mengasihi. Satu kitab dari kitab Hosea tentang mengasihi, tentang Allah adalah kasih. Hosea hidup sejaman dengan Amos. Hosea dengan Amos itu sama-sama hidup dan memberitakan kabar Tuhan untuk kerajaan Israel. Nah, bersamaan dengan itu ada Yesaya, ada Mika, ada Yunus. Dia memberitakan Injil kepada kerajaan Yehuda. Oh saudara, Yunus itu memberitakan Injil kepada kerajaan Israel. Karena ada surat dari Yunus untuk Yerobeam II. Nah saudara, jadi bukan untuk kerajaan Yehuda. Jadi Yunus, Amos dengan Hosea. Yesaya dengan Mika untuk kerajaan Yehuda. Hosea melayani Tuhan dengan setia. Walaupun kerajaannya seperti itu saudara, tapi Hosea melayani dengan setia. Nah Hosea hidup cukup lama sampai kerajaan utara diserahkan. Saat Hosea hidup, kerajaan Israel penuh dengan pergolakan-pergolakan politik. Kerajaan Yehuda masih tidak, masih kalem. Tapi kerajaan Israel itu pergolakan-pergolakan politik, kudeta lagi saudara. Belum lama memerintah sudah dikudeta, belum lama memerintah sudah dikudeta saudara. Sehingga negara tidak stabil. Tentu banyak perampok, tentu banyak peperangan, kadang-kadang saudara mungkin ada perampokan segala macam hal. Kerajaan Israel penuh dengan pergolakan politik yang mempengaruhi kepada rakyatnya. Dan saudara, itu yang terjadi. Raja Israel, mengapa terjadi? Karena Raja Israel memilih untuk meninggalkan Tuhan yang hidup. Dia meninggalkan Yahweh, dia meninggalkan Tuhan. Sehingga negaranya sangat kacau. Negaranya sangat kacau, akhirnya kerajaan Israel habis. Kerajaannya lemah. Kerajaannya tidak berdaya. Waktu kerajaan Asyur datang, tidak ada perlawanan, habis. Bahkan rajaannya juga saudara sudah habis duluan.
Kalau ada Tuhan, pasti menang. Musuh datang, pasti dilawan. Mereka tidak ada perlawanan karena lemah, kerajaannya lemah. Lemah karena mereka meninggalkan Tuhan. Intinya saudara, kalau orang meninggalkan Tuhan, pasti hidupnya lemah. Kekristenannya lemah. Jadi, kalau saudara ada tetap di dalam Tuhan, saudara akan kuat dan menang. Negara Israel dirusak oleh Asyur, penduduknya dibuang kemana-mana, diserahkan. Dan tidak tahu lagi ada di mana. Saudara, itu yang ada. Ya, itu yang kira-kira terjadi. Kitab Hosea itu kitab yang ke-28 dalam kitab termasuk kitab para nabi, saudara, 14 pasal 197 ayat. Kalau saudara baca seluruh kitab Hosea, maka saudara akan melihat kisah tentang seorang istri yang tidak setia. Hosea mempunyai seorang istri, namanya Gomer. Tetapi Gomer itu tidak setia kepada suaminya. Dia meninggalkan Hosea, dia selingkuh, dia berzina dengan laki-laki lain, bahkan istilahnya dia sampai terjerumus ke dalam dunia pelacuran. Sehingga Gomer itu menjadi seorang pelacur yang dari satu laki pindah ke laki lain. Padahal dia istri seorang nabi, saudara. Dan akhirnya lebih celaka lagi, Gomer dijual. Dia dijadikan seorang budak, dia bukan orang bebas lagi. Dia meninggalkan suaminya yang setia, dia hidup dengan laki-laki lain pelacur, dan dia dijual. Saudara, Tuhan berkata kepada Hosea, ambil perempuan itu. Saudara, Tuhan tidak bicara ambil istrimu lagi, enggak. Setelah pisah begitu, Tuhan menyebut ambil perempuan sundal itu. Ambil lagi. Tuhan menyuruh Hosea mengasihi istri yang tidak setia itu. Dan menebusnya dari perbudakan. Hosea datang, lalu kemudian dia menebus istrinya. Setelah dia menebus istrinya tinggal dengan dia lagi. Ya saudara, itu yang ada. Ini untuk menceritakan bagaimana Allah mengasihi orang Israel. Orang Israel itu sudah meninggalkan Tuhan. Orang Israel itu sudah tidak setia kepada Tuhan. Dia sudah menyembah kepada berhala. Dia sudah mencari pertolongan kepada kerajaan lain. Dia tidak meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia sudah meninggalkan Tuhan dan tidak setia. Padahal Tuhan setia kepadanya. Pada waktu orang bangsa Israel masih kecil, tidak dikenal, Tuhan sudah memelihara, Tuhan menumbuhkan, Tuhan memberikan pakaian yang indah, Tuhan mengangkatnya sehingga bangsa-bangsa lain menghormatinya. Itu di zaman Daud, Salomo. Tetapi kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mengobral auratnya. Mereka memamerkan segala hal yang dilarangnya. Dan mereka berzina dengan Mesir, dengan Asyur, dengan yang lain. Tuhan berduka, Tuhan marah, segala macam jadi satu dalam pikiran Tuhan. Akhirnya Israel itu habis. Dia diserahkan, dia dihinakan. Dan Tuhan mau melawat lagi. Kitab Hosea sebenarnya kitab untuk lawatan Tuhan. Itu yang ada. Allah menyuruh kembali. Dan Allah mau menebus lagi. Tuhan mau membuang
pikiran-pikirannya untuk menghukum. Tuhan mengatakan, ayo sudah kembali lagi. Saudara, berita ini mengajarkan bahwa Tuhan menyuruh bangsa Israel kembali dengan memakai ilustrasi dari keluarga Hosea. Hosea 1 ayat 1, Debar Adonai Asher Haya El Hosea ben Beeri Bime Usia Yotam Ahaz Yehizkia Malke Yehuda Ubime Yerobeam ben Yoas Belek Israel. Perkataan Tuhan yang ada kepada Hosea, anak Beeri pada zaman Usia, Yotam Ahaz Hizkia Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel. Saudara, Hosea 1 dari teks Ibrani tidak ada perubahan. Hosea hidup pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, dan Yerobeam bin Yoas. Ada 4 raja yang kerajaan Yehuda. Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, dan kerajaan Israel Yerobeam bin Yoas. Saudara, Yerobeam bin Yoas adalah raja terakhir, saudara, dari keturunan panglima perangnya Raja Ahab, saudara. Dia dan setelah itu negara kacau balau. Hosea melayani Tuhan begitu lama sekali dia melayani Tuhan. Dan saudara senang dia melayani Tuhan. Saya harap saudara juga senang melayani Tuhan. Kita lama senang melayani Tuhan. Saya senang melayani Tuhan, saudara. Begitu lama saudara melayani Tuhan. Kita senang melayani Tuhan. Usia, Raja Usia memerintah 52 tahun, lama 52 tahun. Di pemerintahan negara demokrasi, saudara, dibatasi 2 kali periode. 1 periode 5 tahun, jadi 10 tahun. Usia 52 tahun memerintah. Lama sekali, 10 periode lebih, saudara. Nah, tapi Raja Usia awal pertama dia rajanya baik. Tetapi kemudian dia meninggalkan atau dia sombong, saudara, sehingga Tuhan menghukum dia. 2 Tawarik 26 ayat 21. Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Saudara, kita lihat di sini, Usia adalah raja yang baik. Dia bisa menciptakan alat-alat perang. Kerajaannya besar, menang di dalam peperangan terus-menerus. Dia seorang teknokrat, seorang ahli. Dia bisa menciptakan persenjataan yang modern, saudara. Dia kerajaan yang besar, luar biasa. Tapi saudara, pada waktu semuanya berhasil baik, dia ingin melakukan pekerjaan imam. 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dia ingin membakar ukupan. Saudara, dalam perjanjian lama, imamat Harun itu hanya melakukan keimaman, tidak boleh melakukan pekerjaan raja. Demikian juga dengan raja, hanya boleh melakukan pekerjaan raja, tidak boleh melakukan imam. Pekerjaan imam dengan pekerjaan raja dipisah. Sebab tidak mungkin ini bisa dicampur.
karena masih belum kuat. Pekerjaan imam dan pekerjaan raja dicampur hanya ada pada Imam Melkisedek dan nanti Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Raja Usia mau melakukan pekerjaan imam dan itu tidak boleh karena itu milik orang Lewi. Akhirnya dia memaksa juga, dia mengambil ukupan, lalu dia bakar, dia mencoba masuk ke bait Allah. Tiba-tiba saudara dari dahinya ada kusta. Lalu dia diasingkan dan disingkirkan. Saudara, kenapa? Dia merasa dirinya kuat. Dia merasa dirinya sombong. Kadang-kadang saudara ada orang merasa kuat. Kata Alkitab tinggi hati. Lalu kemudian dia ingin melakukan pekerjaan. Jangan sombong. Mari kita saling menasehati. Supaya tidak jatuh dalam dosa. Yotam adalah anak Raja Usia. Dia merintah 16 tahun. Ia taat kepada Tuhan. Tetapi gak ada iman. Kalau kita lihat kehidupan Yotam, tidak ada hal-hal yang spektakuler seperti Usia. Tidak ada hal-hal yang luar biasa. Kerajaannya aman-aman saja, tenang-tenang saja, tidak menciptakan sesuatu yang hebat, juga tidak menciptakan sesuatu yang buruk, tidak ada terobosan-terobosan, ya aman-aman biasa-biasa. Saudara, itu yang ada. Mengapa Yotam tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar? Saudara, Tuhan itu ingin anak-anaknya itu melakukan pekerjaan yang besar. Pekerjaan-pekerjaan yang besar, saudara, itu yang Tuhan ingin. Karena Tuhan ingin nama Tuhan dipermuliakan lebih lagi. Saudara, kita harus berani, kita harus mengerjakan pekerjaan yang besar. Mengapa Yotam tidak melakukan itu? Apa karena tidak ada iman? Mungkin juga, saudara. Karena iman itu yang melakukan pekerjaan yang besar. Mungkin juga karena lihat bapaknya. Bapaknya Usia itu, saudara, sampai terkena kusta. Sebab itu dia takut. Nah, orang yang takut tidak bisa melakukan perbuatan yang besar bagi Tuhan. Saudara, lakukan pekerjaan untuk Tuhan dan jangan takut. Yang penting hati kita tulus dan hidup kita benar. Kalau ini ada, saudara, ini luar biasa. Jika kita banyak aktivitas, kegiatan ini, seringkali saudara orang senang kegiatan. Bentar kegiatan ini, lalu ada acara kegiatan ini, kegiatan yang lain. Kita juga harus banyak berdoa dan merenungkan firman. Kalau enggak, nanti salah. Banyak aktivitas, saudara, harus banyak doa. Nah, saudara, jangan banyak aktivitas, kurang doa. Raja yang berikutnya Ahas. Ahas itu anak Yotam, merintah 20 tahun. Ini raja ini jahat. Yotam masih lumayan, tapi raja ini jahat sekali, saudara. Sampai Tuhan itu juga gak nganggap. Raja ini dianggap seperti kotoran aja. Ketika diserang musuh, saudara, Raja Ahas minta bantuan kepada Raja Asyur. Dia minta bantuan pertolongan. Sehingga beroleh kemenangan. Ya, betul. Dia minta Raja Asyur, tapi dapat kemenangan. Hasilnya tambah buruk. Tampaknya menang. Kadang-kadang saudara, ada orang minta bantuan yang bukan Tuhan. Berhasil. Dia pikir, wah aku berhasil ini luar biasa. Tapi itu tambah buruk nanti hasilnya. Hasilnya tambah buruk. Rasul Paulus mengerti, saudara, hal itu. Waktu Rasul Paulus sedang memberitakan Injil, ada seorang anak perempuan, dia mengatakan, oh ini hamba Allah yang maha tinggi. Ini hamba Allah yang maha tinggi. Paulus merasa terganggu, dia usir roh jahat yang ada pada perempuan itu. Saudara, seringkali petunjuk dari kuasa kegelapan tampaknya kelihatannya benar. Kelihatannya menguntungkan. Tapi tidak. Tidak, saudara.
Orang yang meminta pertolongan kepada perdukunan atau meminta pertolongan kepada kuasa kegelapan, walaupun ada jalan keluar, itu bukan jalan keluar, itu jalan neraka. Itulah sebabnya saudara harus mengerti. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Ahaz setelah bergaul dengan Asyur. Lalu dia merasa Asyur memberi pertolongan. Ia mengganti seluruh peribadatan dengan ibadat orang Asyur, saudara. Keterlaluan. Mezbah disingkirkan, semua disingkirkan. Pikirannya jahat. Akibatnya negaranya rusak. Rusak, rakyatnya binasa. Saudara, nah ini yang ada. Jadi dalam keadaan seperti itu, terdesak pun, Ahab makin jauh dari Tuhan. Dia ganti, saudara, mezbah. Dia ganti mezbah bakaran, korban bakaran, dengan mezbah damsik. Ada orang yang mengganti mezbahnya Tuhan. Tiap hari kita punya mezbah. Pagi dan sore ada mezbah. Pagi kita bangun ada mezbah. Tetapi ada orang mengganti mezbah yang biasa dia kerjakan dengan mezbah yang lain. Hati-hati. Hati-hati, saudara. Nanti habis negaranya. Kita punya mezbah. Orang bilang mezbah doa, mezbah, saudara. Tapi diganti. Ia ganti mezbah tembaga. Mezbah tembaga itu lambang salib Tuhan. Dengan mezbah damsik, daging, saudara. Ia ganti, saudara. Mezbah dari Tuhan itu adalah kayu dilapis tembaga. Kita tidak tahu mezbah dari damsik apa. Saudara, Ahaz telah menghilangkan mezbah Tuhan. Lambang pengampunan dosa. Itu yang ada. Akibatnya celaka. Banyak orang menanggalkan salib. Salib tidak boleh ditanggalkan. Salib itu harus dipikul. Setiap orang harus memikul salib. Ahaz menyingkirkan bejana pembasuhan dan menurunkannya dari atas lembu tembaga, sudah diturunkan. Salomo tuh naruh di sana. Tuhan suruh. Ini kan lambang baptisan air, saudara. Tapi itu diturunkan, diganti oleh Raja Asyur, saudara. Ahaz menyingkirkan ruang pertemuan di rumah Tuhan. Tutup pintu rumah Tuhan. Gereja tidak boleh ada ibadah lagi. Bait Allah ditutup, saudara. Itu mezbah diganti. Bejana diturunkan. Perkakas rumah Tuhan dihancurkan. Ini orang Israel, saudara. Ini Raja Israel. Raja umat Tuhan. Tapi dia buat begitu. Sama, anggap aja ini orang Kristen. Tapi dia menyakiti hati Tuhannya. Saudara, waktu Ahaz mati, dia tidak dikuburkan di kuburan raja. Enggak. Artinya dia tidak dihormati, tidak dihargai. Itulah Raja Ahaz. Di mana Hosea melayani. Ahaz punya anak namanya Hizkia. Anak Raja Ahaz yang jahat, tetapi Hizkia hidupnya baik seperti Daud. Beda. Bapaknya jahat luar biasa. Tapi anaknya baik sekali seperti Daud. Saudara, bapak jahat, anak baik bisa. Hizkia memerintah 29 tahun. Ia memperbaiki mezbah yang dirusak bapaknya. Mezbah Asyur dibuang sama Hizkia, dikembalikan ke mezbah tembaga. Bejana dipasang lagi, pintu bait Allah dibuka. Dan dia lakukan ibadah. Dia hidup benar, hidup berkenan seperti Daud. Ia ngerti firman Tuhan. Dalam setahun dia adakan perubahan-perubahan.
Dia bikin Paskah, saudara. Ini orang mencintai Tuhan. Ada raja yang menghina Tuhan. Ada raja yang membenci Tuhan. Tetapi ada raja yang mengasihi Tuhan. Hizkia, raja yang mengasihi Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan, saudara. Itu yang ada. Tahun pertama ia buka pintu rumah Tuhan. Ia memulihkan bait Allah yang sudah dirusak oleh Ahaz. Dia kembalikan perkakas rumah Tuhan. Saudara, itu yang ada. Oh, dia melakukan kehendak Tuhan segenap hati. Ini raja yang baik. Nanti umurnya ditambahi oleh Tuhan, saudara. Umurnya ditambahin oleh Tuhan 15 tahun. Pada waktu dia sakit, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan jawab doanya. Tuhan mengatakan, aku tambahi umurnya 15 tahun lagi. Saudara, tapi sayang. Hizkia tidak mendengar suara Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak suka dengan orang-orang Babel. Ketika Hizkia sembuh dari sakitnya, ada banyak tamu-tamu dari negara lain mengucapkan selamat, ucapan syukur. Selamat udah sembuh. Karena penyakit Raja Hizkia itu penyakit yang mendatangkan kematian. Maka sembuh. Selamat. Datang dari utara, dari Babel, Merodak Baladan, Raja Babel. Dia bilang, selamat ya. Hizkia menyambut, senang sekali. Wah, dia sambut. Lalu Hizkia bilang, ya Tuhan telah menolong saya. Tuhan telah menyembuhkan saya. Lihat ini semuanya harta-harta yang ada. Dia bukakan gudang-gudang penyimpanan harta. Ini tempat penyimpanan harta. Ini tempat penyimpanan harta. Ini perpustakaan. Ini harem. Tempat putri-putri raja. Ini tempat anak-anak raja. Dia buka semua. Semua dia tunjukkan semua. Dia pamer semua. Kepada Raja Babel. Tiba-tiba Nabi Yesaya datang bertanya. Siapa tamu yang datang itu? Oh, itu Raja Babel. Apa yang kau lakukan? Aku perlihatkan semua kepada mereka. Yesaya bilang, apa yang kamu perlihatkan akan diangkut semua ke Babel. Berarti bait Allah juga diperlihatkan. Karena waktu Raja Babel merebut, mereka mengangkut pelita emas. Mereka mengangkut itu semua. Berarti ruangan Maha Suci pun dikasih lihat. Saudara, itu perkara-perkara yang suci tidak boleh dibukakan oleh kita. Simpen di dalam hati. Perkara iman itu jadi rahasia kita. Saudara, jangan kita bukakan harta kita. Saudara punya harta rohani. Harta rohani itu harus disimpan. Jangan dibuka. Kalau harta rohani dibuka, saudara, nanti hilang. Itu yang dilihat. Nah, Raja Israel adalah Yerobeam. Memerintah 41 tahun, hidupnya jahat. Tapi Allah berkemurahan kepadanya. Ya, kita tidak bisa memahami Tuhan. Tapi Tuhan itu murah hati. Kadang-kadang kita bilang, dia jahat Tuhan. Hukum saja. Bunuh saja. Tapi Tuhan gak membunuhnya. Yerobeam 2 jahat. Tapi Allah berkemurahan. Dia memerintah begitu lama. Lama, saudara. Perang menang. Dia menang lawan Damsik dan Hamat. Waktu di zaman Daud, Damsik dan Hamat itu udah direbut oleh Daud. Kemudian direbut lagi oleh Asyur.
di zaman Yerobeam II, Damsyik dan Hamat diambil lagi ke arah orang Israel. Damsyik itu Asyur, Syria, saudara. Ini luar biasa. Amon dan Moab juga dikalahkan. Ini hebat. Saudara, Yerobeam secara jasmani dia menikmati kemewahan. Negara maju. Semua luar biasa. Secara rohani dia begini, saudara. Dia penuh kekayaan dengan segalanya. Tetapi secara rohani sangat buruk. Secara rohani sangat buruk. Nah, saudara, Hosea hidup dengan latar belakang seperti itu. Di negara yang demikian. Saudara, apakah Hosea terpengaruh? Tidak. Hosea tidak terpengaruh. Saudara, jangan terpengaruh oleh yang ada di sekitar. Boleh dunia bergolak, boleh politik segala macam bergejolak. Jangan terpengaruh. Kita tetap percaya pada Tuhan. Pendirian kita jangan berubah. Tetap pegang Tuhan, jangan berubah. Saudara, lihat Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego. Ya setia. Dalam kesukaran yang hadapinya dia setia. Dia tetap setia, saudara. Itu yang ada. Jadi jangan berubah. Hosea 1 ayat yang kedua. Tekilat diber Adonai be Hosea. Wayomer Adonai el Hosea. Lekak leka eset senumim. Weyalde senunim. Ki sano tisne haaretz. Me akare Adonai. Pada saat Tuhan berkata kepada Hosea, ambillah bagimu istri sundal dan lahirkan sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Tapi kata eset itu, saudara, di sini bisa istri, bisa perempuan. Mungkin kita pakai perempuan juga bisa. Ambillah bagimu perempuan sundal, ya, dan lahirkan sundal. Karena negeri ini bersundal hebat. Nah, saudara, di ayat yang kedua Tuhan menyuruh Hosea mengambil Gomer, perempuan sundal, menjadi istrinya. Seorang imam tidak boleh menikah dengan sundal. Saudara, imam atau imam besar, dia harus menikah dengan seorang gadis. Imam besar tidak boleh menikah dengan janda, tidak boleh. Tidak boleh menikah dengan perempuan yang udah dirusak. Tidak boleh. Tidak boleh menikah dengan sundal. Gak boleh. Saudara, saya pikir Nabi juga begitu. Saudara, jadi ini ketentuan. Saudara, kadang-kadang ada orang tanya, saya ini pendeta boleh enggak? Kalau lihat peraturan imam, saudara, tidak boleh menikah. Harus dengan seorang gadis. Nah, saudara, ini yang ada. Nah, kita lihat di sini. Tapi Hosea ini disuruh Tuhan. Ini disuruh Tuhan. Lalu gimana kalau disuruh Tuhan ini? Saudara, suruh Tuhan itu gimana? Ini adalah pengecualian. Pasti ada tujuan Tuhan di dalamnya. Memangnya berat bagi Hosea. Berat bagi Hosea. Kadang-kadang Hosea udahlah aku hidup seorang diri aja. Biarkan saja. Bahkan peraturan Taurat kalau orang itu sudah bersundal dengan orang lain, ya udah dirajam dengan batu atau ya dibuang saja. Tapi saudara, tujuan Tuhan dengan mengorbankan Hosea. Hosea seperti dikorbankan. Hosea seperti dijadikan ilustrasi Tuhan. Untuk apa? Mencelikkan mata orang Israel. Supaya mata orang Israel itu celik, saudara. Kasih Tuhan. Jadi ini adalah maksud Allah. Gomer bersundal. Itu gambar orang Israel berjinah dengan berhalanya. Dia berhalanya, saudara. Gomer istri yang tidak setia. Gak setia. Dia bersundal. Kalau orang sudah menikah, itu tidak boleh bebas. Gak boleh. Kalau saudara belum menikah, saudara masih bebas. Tapi walaupun bebas tidak boleh bersundal.
saudara, karena Allah tidak suka. Nah, kalau sudah menikah, dia hanya boleh tahu perempuan hanya istrinya dan suami hanya laki. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada yang lain. Dia hanya mengenal laki adalah suaminya. Itu setia. Kita harus setia di dalam segala hal. Setia, saudara. Tuhan ingin kita setia. Tuhan menyuruh Hosea mengambilnya lagi. Sebenarnya nggak perlu diambil. Tapi, saudara, Tuhan mau menunjukkan kasih yang besar. Sama dengan Israel, saudara, yang udah meninggalkan Tuhan. Buang aja, buang. Tuhan pernah berkata kepada Musa, sudahlah, buang aja. Biar engkau saja yang ada. Tapi Allah tidak begitu. Sampai Musa mengingatkan Tuhan. Ayat ini bukan berarti Hosea disuruh pergi ke pelacuran. Tidak, saudara. Allah itu kudus. Tidak mungkin Tuhan menyuruh demikian. Itu nggak mungkin. Saudara, kita jangan ada pikiran dengan pelacur. Ada orang mengatakan, aku mau pergi ke tempat sundal untuk memenangkan jiwa perempuan-perempuan sundal itu. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Kalau disuruh Tuhan, ya masih boleh tanya baik-baik. Kalau tidak bahaya karena di perempuan sundal itu banyak jebakan. Banyak jebakan-jebakan, saudara. Kalau kena jatuh nanti. Orang yang bersundal adalah orang yang menghancurkan rumah tangganya sendiri. Kalau ada perempuan tidak setia, dia seperti merombak rumahnya sendiri. Bukan membangun rumah tangga, tapi menghancurkan rumah tangganya itu. Jangan, saudara, jangan menyentuh. Bahkan ada dalam pikiran untuk sundal. Buang jauh-jauh. Persundalan itu racun, saudara. Persundalan racun. Ibrani 13 ayat yang keempat. Tempat tidur tidak boleh dinajiskan. Tidak boleh dinajiskan. Tempat tidur tidak boleh dinajiskan. Saudaraku, hati-hati dengan sundal. Amsal menulis tentang sundal. Betapa anak muda yang dia seret sama perempuan sundal. Diperes habis semangatnya. Diperes habis tenaganya. Sampai dia tidak ada kehidupan di dalamnya. Ya, saudara. Perzinahan akan menghabiskan semangat dari anak-anak muda. Sebab itu anak-anak muda hati-hati. Hati-hati. Teman saya diajak jalan ke daerah persundalan, ke daerah pelacuran. Waktu masih mahasiswa dia jalan di Surabaya. Saudara, waktu dia jalan, teman-temannya digoda sama perempuan-perempuan itu. Macam-macam dipanggil, dicolek-colek, saudara. Tapi dia bilang, saya tidak ada yang menyentuh saya. Tak ada. Dan saya jalan terus. Tuhan pelihara saya. Karena Tuhan tahu saya mau jadi pendeta. Dalam pikiran saya waktu itu tidak ada. Tapi Tuhan pelihara. Karena Tuhan tidak mau dinajiskan. Saudara, persundalan itu racun. Hati-hati dengan perempuan-perempuan. Hati-hati dengan semua cara. Sekarang banyak kamuflase yang muncul dengan apa segala macam. Hati-hati. Sembayang, dekat Tuhan. Jangan jatuh dalam dosa. Persundalan, saudara. Mengapa ada orang yang berzina? Pikirannya dipanah oleh iblis. Iblis panah dia sehingga dia tidak berkutik. Kedua, ditipu oleh keinginan daging.
Dunia memamerkan keindahannya. Apa yang dipamerkan oleh keindahan dunia? Kecantikan apa yang dipamerkan oleh dunia? Salah satunya adalah kedagingan. Kedagingan itu dibungkus atau kedagingan itu membungkus dosa seksual. Saudara lihat, di dalam semua iklan-iklan, di dalam segala hal, apapun saudara, ada banyak hal ditontonkan perkara-perkara yang cabul. Bahkan film anak-anak ada perkara-perkara cabul di dalamnya. Saudara, dunia hanya punya itu. Dunia hanya punya keindahan, yaitu seks. Cabul, saudara. Tapi keindahan kita adalah kesucian dalam Tuhan. Mengapa ada orang berzina? Karena hatinya kosong. Tidak ada firman. Firman Tuhan itu yang menyucikan kita. Kalau tidak ada firman, saudara, kita tidak bisa suci. Disucikan oleh firman Tuhan. Sebab itu isi hidup kita dengan firman Tuhan dan doa. Yang keempat, tidak percaya akan Tuhan. Kalau orang gak percaya ini, saudara, terjerumus. Orang ini akan cacat hidupnya. Jangan cacat hidup ini. Perzinahan, percabulan membuat hidup ini jadi cacat. Saudara tahu kalau orang cacat? Ada orang cacat, saudara, kakinya. Dia gak bisa jalan benar. Ada orang cacat matanya. Dia gak bisa lihat apa-apa. Cacat mulutnya. Kata Alkitab imamat. Orang yang cacat tidak boleh pelayanan. Tidak boleh melayani Tuhan. Tidak boleh masuk ke rumah Tuhan. Kalau dia masuk ke rumah Tuhan, bahaya. Daud orang benar. Tetapi kasus Batseba membuatnya dia cacat. Seandainya tidak ada kasus Batseba, saudara, Daud sempurna. Bisa sempurna. Daud cacat oleh kasus Batseba. Dia telah mengambil istri orang. Simson juga cacat. Simson cacat. Dia berzina. Dia lakukan. Saudara, kalau cacat tidak bisa jadi pengantin. Kalau cacat. Sebab pengantinnya Tuhan itu sempurna. Kulitnya rusak aja nggak boleh. Panu aja nggak boleh, saudara. Itu bersih, bagus, sempurna. Tidak boleh ada yang cacat. Kalau saudara ingin jadi mempelai Tuhan, jaga diri hidup kita. Jangan ada yang cacat. Orang cacat tidak bisa sempurna. Tidak bisa. Bagaimana mungkin orang cacat bisa sempurna? Kalau dia telinganya saudara tuli, bagaimana dia bisa sempurna? Dengar, orang cacat tidak bisa jadi orang sempurna. Dia adalah orang cacat. Saudara, jaga hidup kita, jangan sampai cacat. Ya, Hosea suruh lakukan itu. Apakah itu akan membuat Hosea jadi cacat? Dengan mengambil Gomer. Tidak, ini untuk menunjukkan kasih Allah. Karena itu juga istri dia, saudara. Lalu peranakan anak-anak sundal. Peranakan. Apakah sundal itu menurun kepada anak? Apakah dosa sundal itu turun-temurun? Si ibunya sundal, anaknya sundal. Ada yang begitu, ada yang enggak. Biasanya anak itu niru-niru orang tua. Kalau orang tuanya seperti ini, dia niru. Orang tuanya sundal, anaknya juga ke bawah sundal. Saudara, apalagi kalau orang tuanya hidup dalam kenajisan. Pikirannya
najis, saudara. Itu yang ada. Hati-hati. Orang tua jangan ngasih contoh buruk. Jangan ngasih contoh buruk, saudara. Yang kedua, pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Iya. Ketiga, manusia itu cenderung buat dosa. Sebab itu orang yang di luar Tuhan udah jatuh dalam dosa. Saudara, biar kita mau tetap dalam Tuhan, ingat baik-baik. Pergaulan yang jahat merusak kelakuan yang baik. Saudara melihat seorang kelakuannya baik, bagus. Waktu berapa tahun kemudian saudara lihat, dia udah rusak luar biasa. Kenapa? Pergaulan. Saudara. Nah, mengapa Tuhan menyuruh hal ini kepada Hosea? Mengapa? Mengapa? Tuhan mengasihi Israel. Tuhan mengasihi Israel. Tuhan tidak mau orang Israel terus jadi budak dan percabulan. Tuhan ingin Hosea mengajar orang Israel. Dengan cara apa? Hosea dijadikan alat ilustrasinya Tuhan. Untuk menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada umatnya. Betapa besarnya kasih Allah. Saudara, orang Israel ngerti bahwa Hosea itu nabi. Dan tidak mungkin dia balik dengan pelacur, saudara. Tapi pada waktu Hosea pergi ke pasar, dia lihat Gomer perempuan itu, dia beli lagi, dia bawa. Orang Israel ngelihat, loh kok begitu? Loh kok seperti itu? Lalu saudara, waktu dia lihat begitu, loh seperti itu. Orang Israel lihat, dia lihat, dia lihat. Saudara, itu yang ada. Di situ mereka lihat, Tuhan mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kita, baru kita. Saudaraku, kemurahan Allah itu besar. Kemurahan Allah itu besar. Tetapi jangan menjadi kemurahan Allah sebagai cara untuk berbuat dosa. Kemurahan Allah itu besar. Hiduplah tidak berdosa di hadapan Tuhan. Hiduplah tidak berdosa di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kemurahannya besar. Kemurahannya besar, itu yang ada. Jangan saudara menjadi kemurahan Allah dan menganggap ringan kemurahan Allah itu sebagai cara untuk berbuat dosa. Allah itu baik. Allah itu benar. Allah itu baik, saudara. Dia mengasihi. Kasih Allah besar. Allah itu kasih. Dia panggil, saudara, orang yang sudah undur dari Tuhan, yang sudah tidak setia lagi. Dia katakan, mari kembali. Allah besar. Cinta, cinta Allah. Kita menyanyikan nyanyian ini. Cinta, cinta Allah. Cinta, cinta Allah yang tebuskan saya dari dosa. Heranlah, heranlah cintanya Allah. Tebuskan saya dari dosa. Heranlah, heranlah cintanya Allah. Cinta, cinta Allah. Cinta, cinta Allah yang tebuskan saya dari dosa. Heranlah, heranlah cintanya Allah. Cinta, cinta Allah. Cinta, cinta Allah yang tebuskan saya dari dosa. Heranlah, heranlah cintanya Allah. Lagi. Cinta, cinta Allah. Cinta, cinta Allah yang tebuskan saya dari dosa. Heranlah, heranlah cintanya Allah. Saudara, cinta Allah itu luar biasa. Dia tebus saudara dari dosa.
Dia ampuni kita, Dia ajak kita kembali. Kembalilah pada Tuhan. Saudara, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Kami mengerti Engkau, kami mengerti cinta-Mu yang besar. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan, kasih-Mu besar. Kami mau hidup menyenangkan hati-Mu. Hidup dalam Engkau. Hidup dalam pimpinan-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapa, Engkau ajar kami untuk mengerti cinta-Mu, berjalan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan berkati saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan. Amin.